Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mari pada malam yang mulia ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh umatnya. Bapak Ibu rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah karya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi. Bab yang berikutnya tentang Al-Hajju atau rukun yang terakhir, yaitu tentang haji. Wa ammal hajju, dan adapun haji, fahuwa khamisu arkanil Islam, yaitu rukun Islam yang kelima. Wa huwa fardun, hukumnya fardu, ala kulli muslimin, atas setiap orang muslim, mukallafin, yang sudah mukallaf, hurrin, yang merdeka. Wa kadzal umratu fil umri marratan, dan demikian juga umrah itu hukumnya wajib seumur hidup sekali, seperti haji. Ini dalam mazhab Syafi'i, ya. Dalam mazhab Syafi'i berpendapat bahwa umrah hukumnya juga wajib seperti haji, seumur hidup sekali. Jadi jangan yang belum atau tidak ada, misalnya nggak ada waktu untuk haji karena misalnya umurnya sudah terlalu tua dan sebagainya, jangan bisa umrah karena umrah itu waktunya lebih luas dan kemudian biayanya juga lebih ringan. Tapi bagi siapa yang sudah umroh, maka dia belum gugur kewajiban melaksanakan haji bagi mereka yang mampu. Bisyartil istita'ah, dengan syarat dia mampu. Wahya ayyamliku ma yahtaju ilaihi fi safarihi ilal haji dhahaban wa iyaban. Yaitu dia memiliki apa yang diperlukan saat safarnya menuju ke ibadah hajinya, baik pergi ataupun pulang. Wa nafaqata man talzamuhu nafaqatuhu ila rujuihi, dan nafkah kepada siapa yang wajib dia nafkahi sampai dia pulang dari haji. Nah ini, jadi makna dari istita'ah atau mampu dalam hal masalah harta, yaitu orang ini punya harta yang bisa dia pakai untuk bekal menuju ke ibadah haji, yaitu di Mekah, ya agamanya di Mekah, baik berangkatnya sampai di sana, hidup di sana, sampai balik lagi. Itu satu. Kemudian yang kedua, dia juga punya harta untuk ninggali orang yang wajib dia nafkahi selama dia menunaikan ibadah haji sampai balik lagi ke rumahnya. Nah, kalau jenengan punya dua harta ini, ya, mencukupi untuk pergi sampai pulang dan juga kepada orang yang jenengan wajib nafkahi, maka jenengan berarti terhitung wajib haji. Tapi kalau apa-apa masih ngutang, ya toh, apa-apa masih belum terpenuhi, itu yang jenengan nggak usah pusing-pusing, ya, sampai kemudian bingung-bingung utang sana utang sini untuk menunaikan ibadah haji. Meskipun boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja berhutang untuk menunaikan ibadah haji, tapi itu tidak wajib, ya. Jangan bersusah payah kita melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak diwajibkan untuk kita, ya. Nah, tapi haram hukumnya ketika jenengan malah justru pergi haji sementara ada orang-orang yang wajib jenengan nafkahi dengan harta jenengan, terus mereka sampai terlunta-lunta, mereka tidak ternafkahi dengan baik. Nah ini, wa a'malul haji salah satu asya. Amalan haji itu ada 3 macam. Arkanun wa wajibatun wa sunanun, yaitu berupa amalan yang rukun,
wajib dan sunnah-sunnahnya. Ini sebelum saya lanjutkan, saya akan sedikit gambarkan supaya agak ada gambaran jenengan tentang ibadah haji. Ya, ini ada Mina namanya. Mina, ini Arafah, ini Musdalifah, ya ini Ka'bah. Bapak Ibu rahimakumullah, amalan haji itu cuma dilakukan dalam 6 hari. 6 hari, yaitu tanggal 8 Zulhijjah ya. Ini Zulhijjah semua. Zulhijjah, tanggal 9 malam tanggal 10. Ya, ini saya beri jarak ya. Malam tanggal 10. Tanggal 10, malam tanggal 10, tanggal 10, tanggal 11, 12, dan 13. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ibadah haji itu dilakukan dalam 6 hari di bulan Dzulhijjah. Berbeda dengan umroh. Kalau umroh itu kapan saja boleh. Tapi kalau haji hanya terjadi di 6 hari ini. Tanggal 8 jamaah haji mereka memakai pakaian ihram dari mikotnya. Ada namanya mikot. Mikot itu batas atau tempat seseorang boleh niat untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Ya, jadi kalau ada seseorang itu mau haji dan umroh, dia wajib datang di tempat itu namanya mikot. Ya, untuk meniatkan bahwa dia sudah akan memulai menunaikan ibadah haji atau umroh. Kita ibadah haji tanggal 8 jamaah haji mereka berangkat dari mikotnya ya, menuju ke Mina, ke sini. Mina itu berupa lautan tenda. Tenda banyak sekali, luas sekali, hektaran ya. Tanggal 8 ini mereka berdiam diri di Mina dari zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Bisa dipahami kan? Tanggal 8 jamaah haji pergi ke tempat ini pakai bis ya. Pakai bis. Tanggal 8 mereka zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh di sini di dalam tenda. Apa yang mereka lakukan? Mereka melaksanakan qasar di waktu-waktunya sendiri. Zuhur 2 rakaat di waktu zuhur. Asar 2 rakaat di waktu asar. Maghrib 3 rakaat karena tidak bisa diqasar di waktu maghrib. Isya 2 rakaat di waktu isya, dan subuh 2 rakaat di waktu subuh. Selain itu mereka berzikir, membaca talbiyah, memperbanyak berdoa, bermunajat kepada Allah. Ini tanggal 8. Setelah subuh jamaah akan pergi. Subuh berarti tanggal berapa? 9 ya. 9 pagi setelah subuh, bisa jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, mereka berangkatlah ke Arafah. Ini jarak Mina ke Arafah sekitar 6-7 kilo. Enggak jauh. Cuma karena ini banyak sekali kepadatan ya, bis-bis yang banyak sekali, maka biasanya jamaah berangkat dari pagi. Setelah sarapan
mereka berangkat ke Arafah tanggal 9. Nah, ini kita sebut di sini tanggal sini di Mina. Kemudian tanggal 9 jamaah haji dari waktu zuhur. Mereka wajib berada di Arafah untuk melaksanakan namanya wukuf. Apa itu wukuf? Wukuf adalah jamaah melaksanakan zuhur dan asar di jamak qashar. Beda ya sama di sini. Kalau di Mina zuhur sendiri di waktu zuhur 2 rakaat, asar sendiri di waktu asar 2 rakaat. Tapi kalau di Arafah beda. Meskipun orang Mekah ya, meskipun orang Mekah, meskipun dia penduduk situ pun sholatnya di qashar. Ini keistimewaan Mina dan Arafah. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah, di Arafah dari zuhur jamaah melaksanakan zuhur 2 rakaat plus asar 2 rakaat di jamak takdim. Kemudian jamaah mendengarkan khutbah Arafah. Setelah mendengarkan khutbah Arafah, jamaah kemudian melaksanakan ibadah wukuf sampai tenggelamnya matahari. Apa yang dilakukan mereka? Berzikir, berdoa, memohon ampun kepada Allah SWT. Karena ini adalah intinya haji dan Allah SWT sedang membersihkan dosa orang-orang ini. Makanya Rasulullah sampai mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Ya, jadi inti haji Arafah. Sehingga apa? Kalau ini mungkin bisa ditinggalkan. Ada orang sakit, ada orang yang tidak bisa datang di Mina karena ini hukumnya sunnah. Tanggal 8 ini ke Mina hukumnya sunnah. Tapi kalau tanggal 9 rukun. Nanti saya terangkan ada namanya rukun, ada namanya wajib. Bedanya apa antara rukun dan wajib? Ini rukun. Sehingga apa? Orang yang sedang sehat atau orang yang sakit bahkan wajib tanggal 9 datang ke Arafah untuk menunaikan wukuf. Orang yang sakit sedang di dalam rumah sakit, kalau dia misalnya sudah meniatkan untuk haji, bawa ke sana pakai ambulan diinfus masuk ke Arafah untuk wukuf di Arafah sampai maghrib. Setelah maghrib Bapak Ibu, ya ini di Arafah. Ya, setelah maghrib ya, malam tanggal 10 jamaah haji berangkat ke Muzdalifah. Berangkat ke Muzdalifah. Setelah tenggelamnya matahari, mereka dibawa bis, ini juga sekitar 6 sampai 7 kilo ya. Dari Arafah ke Muzdalifah berangkat setelah maghrib. Sholatnya di mana? Tidak sholat di Arafah. Ini Bapak Ibu rahimakumullah, pentingnya namanya ittiba' sunnah, mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Meskipun di Arafah ini sudah terdengar azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tuntunan Rasulullah tidak melaksanakan maghrib di Arafah, tunda. Di mana? Di Muzdalifah. Ya. Maka jamaah kemudian pada malam tanggal 10, kalau di sini sedang mulai takbiran ya, berarti kan malam hari raya ya. Berangkatlah mereka ke Muzdalifah, sampai di Muzdalifah melaksanakan sholat maghrib dan isya di jamak qashar. Kalau masih di waktu maghrib berarti jamak takdim, kalau sudah masuk waktu isya berarti di jamak takhir. Ini di Muzdalifah. Setelah itu jamaah haji mereka bermalam di Muzdalifah. Kalau Muzdalifah ini kondisinya beda dengan Arafah. Kalau Arafah ini ada tenda-tendanya gitu ya, seperti di Mina juga. Kalau Muzdalifah ini beratapkan langit, nggak ada tenda, jadi turu belasah teng pundi-pundi. Nah ini, tapi masya Allah, siapapun yang pernah tindak haji, kenangan paling indah itu di Muzdalifah. Ya ini saya rasakan ada para anggota DPR, para menteri pada turun ngendi-ngendi, alhamdulillah. Ya, jadi antara orang kaya orang miskin nggak ada bedanya, semua pakai pakaian ihram, nggak ada beda, semua putih semua, masya Allah. Ini Muzdalifah. Bapak Ibu rahimakumullah, bermalam di Muzdalifah sampai subuh, ya, sampai subuhnya.
Jangan kira waktu itu ada yang tidak bisa tidur. Saya perhatikan jamaah itu semuanya tidur nyenyak semua. Padahal kurang nganggo tikar pakai ya, nggak ada bantal. Ya cuma di mana-mana kayak gitu. Saking ya lelahnya setelah perjalanan dari Mina Arafah, zikir biasanya kalau di rumah zikir paling setengah jam ngantuk. Ini di Arafah suruh zikir ba'da zuhur sampai maghrib. Ya, luar biasa. Itu makanya kemudian kelelahan di Musdalifah. Musdalifah setelah maghrib isya, kemudian jamaah bermalam di Musdalifah sampai subuh. Setelah subuh jamaah kemudian sampailah waktu subuh mereka berangkat ke sini. Jeret. Apa ini? Ini namanya jamarat. Jamarat Bapak Ibu ada 3. Namanya sughra, wusta dan kubro. Sughra, wusta dan kubro. Sughra itu yang pertama, kecil artinya. Wusta itu yang tengah-tengah. Kubro itu yang paling besar, tapi sebenarnya besarnya sama. Cuma disebut kubro itu karena dia yang paling dekat arahnya dengan Ka'bah. Pada tanggal 10 Dzulhijjah pagi jamaah menuju ke Jamarat. Untuk apa? Untuk melempar jumroh Aqabah, melempar jumroh yang paling besar yaitu kubro. Tidak 3, tapi hanya 1 saja yang dilempar. Dilempar dengan apa? 7 kerikil. Nah, 7 kerikil. Nyarinya kerikil di Musdalifah ini tadi. Nah, jadi jamaah sebelum tidur mereka golek kerikil. Pakai senter, pakai apa ya? Wah, ini asik sekali ini di sini. Nah, cari kerikil sebanyak 70 kerikil. Jadi masya Allah, gitu. Wong sugih-sugih golek kerikil di sini. Ya. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, setelah selesai melempar jamarat, dilempar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali, baru kemudian jamaah akan pergi ke sini. Seret ke apa ini namanya tadi? Ka'bah. Ya, pergi ke Ka'bah pakai bis. Ya. Cuma ya, ini kemudian setelah ini apa yang dilakukan di Ka'bah? Mereka melaksanakan tawaf dan ya, ini namanya tawaf ifadah. Ya, inilah yang namanya tawaf ifadah. Tawaf berapa kali? 7 kali putaran. Dari mulai ini namanya pojok Hajar Aswad, berakhir juga sampai pojok Hajar Aswad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai sini. Dan pastikan bermulanya dari pojok Hajar Aswad, selesainya juga sampai di pojok Hajar Aswad. Karena ada beberapa kadang-kadang jamaah suka senengane ngintil ro kancane. Nah, temennya sudah selesai, dia belum selesai, temennya belum selesai tapi langsung ikut temennya. Selesaikan dulu sampai lurus dengan Hajar Aswad, baru selesai pelaksanaan tawafnya. Tawaf di sini, setelah tawaf jamaah melaksanakan sholat sunnah, namanya sholat sunnah tawaf. Setelah selesai, mereka menuju ke tempat namanya Bukit Sofa. Tapi ada sunnah juga di sini yaitu minum zam-zam. Setelah itu dari Bukit Sofa mereka melaksanakan namanya sa'i ke Bukit Marwah. Berapa kali? 7 kali juga. Sofa ke Marwah 1, Marwah ke Sofa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selesainya di Marwah. Ini namanya sa'i. Dilaksanakan setelah tawaf dan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Jamaah yang dirahmati Allah, selesai ini baru kemudian jamaah haji melaksanakan namanya al-halqu atau gundul bagi jamaah laki-laki, atau taksir yaitu memendekkan bagi jamaah laki-laki, dan bagi jamaah wanita cukup memotong rambut sepanjang seruas jari kita. Nah, yang penting mengurangi rambutnya, itu namanya taksir. Ini Bapak Ibu rahimakumullah, selesai pelaksanaan di Mekah.
Dan kemudian setelah potong rambut, jamaah melepas kain ihramnya dan memakai pakaian atau baju biasa. Setelah itu Bapak Ibu rahimakumullah, setelah ini jamaah balik ke Mina. Masih hari tanggal 10 ya. Berarti ini jamarat, kemudian tawaf, ifadah, kemudian sa'i ya. Kemudian sa'i, setelah itu cukur ya. Kemudian setelah itu jamaah memotong hewan, namanya hewan hadyu. Hewan hadyu itu bisa unta, bisa sapi, bisa kambing. Rata-rata memotong kambing. Kalau unta bisa untuk 7 orang. Kalau kambing 1, maka hanya bisa untuk 1 orang. Ya. Maka Bapak Ibu ada di sini potong kambing, potong hadyu. Pada tanggal 10. Setelah itu Bapak Ibu kemudian jamaah pergi di Mina dan mereka beristirahat, tinggal lagi di Mina sampai pada tanggal 11, kemudian 12 dan 13. Berganti hari, ganti hari tanggal 11. Tanggal 11 jamaah haji melaksanakan namanya lempar jamarot. Berbeda dengan tanggal 10. Kalau tanggal 10 yang dilempar hanya jamarot kubro atau namanya jamarot aqobah. Kalau pada tanggal 11, 12 dan 13 yang dilempar semuanya ini 1, 2, 3. Waktunya setelah zawal atau setelah zuhur. Kalau pada tanggal 10 waktunya dari pagi boleh. Kalau tanggal 11, 12, 13 waktunya setelah zuhur baru boleh. Dan yang dilempar adalah 3-3-nya. 7, Allahu Akbar sampai 7 kali. Kemudian setelah itu nomor 2, Allahu Akbar sampai 3 kali. Kemudian sampai 7 kali. Kemudian nomor 3 juga sampai 7 kali. 7 kerikil, berarti 1 hari 21 kerikil. Ya. Jadi sini lempar jamarat ula, wusta dan kubro. Demikian juga kemudian setelah melempar ini jamaah balik lagi ke Mina. Jadi ritual pada tanggal 11, 12 dan 13 adalah wirawiri dari tenda ke jamarat ya, untuk melempar jamarat, untuk melempar kerikil. Begitu. Ini juga demikian, ini juga demikian. Nah, ini. Nah, kalau di sini jalan kaki. Ya, di sini jalan kaki. Kalau di sini tadi naik bis. Kalau dari Mina ke jamarat ini jalan kaki. Bukan karena dekat, tapi memang untuk meminimalisir penumpukan mobil. Saya pernah tahun 2008 kalau nggak salah, itu dapat Mina yang paling jauh, jaraknya 7 kilo, bolak-balik 14 kilo. Nah, tapi ya kita kan masih muda, yang dibimbing itu ya ini simbah-simbah. Tapi masya Allah Bapak Ibu ya, kadangkala di sana itu kita jumpai orang-orang tua malah luwih semangat ketimbang sing enom. Karena mungkin di rumah udah biasa. Malah ada jamaah saya dari Pundong itu, dia nggak mau pakai sendal. Ya 7 kilo bolak-balik 14 kilo nggak pakai sendal. Mantap jiwa ya itu. Padahal aspal panas tuh ya Allah. Loh, jenengan mboten nggih sendal, Mbah? Aku pun biasa teng Sabin Mas. Wah, mantap. Ada yang muda, akhirnya yang muda jadi semangat. Nah ini, jadi ini Bapak Ibu pelaksanaan ibadah haji sampai pada tanggal 13 ya, sampai tanggal 13 ada namanya nafar awal. Nafar awal itu artinya orang yang mau mencukupkan sampai tanggal 12. Jadi lempar jamaratnya hanya pada tanggal 10,
yaitu Jamarat Kubro, tanggal 11 tiga-tiganya, tanggal 12 tiga-tiganya, terus dari sini dia mau pulang, itu boleh. Ini namanya nafar awal, namanya ibadah haji namanya nafar awal, boleh. Atau mau menyempurnakan sampai tanggal 13, ini lebih sempurna lagi. Nah, setelah itu jamaah yang dirahmati Allah, jamaah kemudian mereka pergi ke hotel, balik. Ini kan tadi ini tanggal 8 ini kan dari hotel ke Mina. Ini hotel-hotel ya di sekitar Ka'bah, ya di sekitar Ka'bah banyak hotel. Nah, setelah tanggal 13 jamaah balik ke hotel. Balik ke hotel di sini. Ya. Untuk menunggu apa? Menunggu kepulangan. Ya, menunggu diusir. Menunggu kepulangan. Jamaah kan di sana diberikan batasan kalau orang haji itu kan maksimal 40 hari. Nah, setelah itu harus pulang. Nah, kemudian Bapak Ibu, sebelum pulang masih ada satu ibadah lagi namanya tawaf wada, yaitu jamaah melaksanakan tawaf seperti ini sebanyak 7 kali putaran di sekitar Ka'bah. Cuma bedanya dengan tawaf ifadah. Kalau tawaf ifadah itu memakai pakaian ihram, kalau tawaf wada sudah pakai pakaian biasa karena sudah selesai pelaksanaan ibadah haji. Bapak Ibu rahimakumullah, saya tambahkan sedikit. Tawaf ifadah dengan ritual dilaksanakan pada tanggal 10 ya, 10 Dzulhijjah ini biasanya hanya bisa dilakukan oleh jamaah haji plus karena mereka punya fasilitas bis sendiri. Ya, kalau haji plus ini kan yang nyewa travel. Jadi ya leluasa untuk memaksimalkan sunnah-sunnahnya leluasa. Tapi kalau haji reguler, haji murah-murahan, gitu. Haji kita lah umum ya Indonesia yang nunggu saiki ngantek 40 tahun, gitu. Itu mereka tidak difasilitasi bis pada tanggal 10 dari tempat jamarat ke sini. Ini tidak ada bis nih. Sehingga apa yang dilakukan? Yaitu melaksanakan tawaf ifadah di sini nanti pada tanggal 14. Dan ini para ulama membolehkan. Boleh-boleh saja. Artinya tanggal 10 ini ya, ini tawaf ifadah ditunda dengan sa'i ya tentunya, ditunda di sini itu diperbolehkan. Setelah itu Bapak Ibu kemudian menunggu waktu untuk melaksanakan tawaf wada. Nah, itu sedikit gambaran tentang ibadah haji. Bapak Ibu kita cukupkan sekian ya, saya kira ini tentang masalah ibadah haji ini banyak, tapi karena ini masalah ilmu ya harus kita sampaikan sambil jenengan tetap bermohon kepada Allah, semoga Allah mudahkan jenengan bisa tindak haji ke tanah suci. Allahumma amin. Dan semoga juga Allah memudahkan anak-anak kita, keturunan kita untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh di tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.